Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita punya tantangan menarik nih. Coba menjembatani dua pemikiran dari era yang beda banget, tapi dua-duanya kok rasanya relevan ya buat Anda dan Indonesia sekarang. Ada Madilog dari Tan Malaka. Pemikir revolusioner kita itu. Betul. Dan di sisi lain, Homo Deus dari Yuval Noah Harari. Ya kan, sejarawan masa depan itu. Misi kita kali ini mau gali benturan sama titik temu ide mereka. Ini berdasarkan analisis yang Anda bagikan juga. Gimana visi Tan Malaka soal, katakanlah, kedaulatan lewat materi dan sains, itu ketemu, atau mungkin malah tabrakan, sama ramalan Harari soal dominasi data dan algoritma. Ini nih yang bikin penasaran, gimana kita navigasinya. Persis, fokusnya memang di situ. Gimana fondasi pemikiran Tan Malaka soal pentingnya ilmu bukti, industrialisasi untuk merdeka, gimana itu sekarang mesti ketemu atau ya mungkin bergesekan gitu ya sama realitas abad 21 versi Harari. Di mana data itu jadi raja baru, algoritma nentuin banyak hal. Oke, kita mulai dari Tan Malaka dulu ya. Madilog ini kan ditulis pas beliau lagi pelarian ya, 1942-43 gitu. Ini upaya dia buat ngasih bangsa kita senjata berpikir. Rasionalitas, logika yang dia sebut ilmu bukti. Tujuannya jelas banget. Iya. Melawan logika mistika. Pemikiran tahayul yang menurut dia jadi belenggu kemajuan bangsa. Betul sekali. Dan dia nggak main-main loh nunjukin superioritas sains. Dia bandingin misalnya mitos penciptaan Mesir kuno sama hukum alamnya Darwin atau Newton. Buat dia, ini bukan cuma soal benar salah filosofis gitu. Bukan sekedar itu ya? Bukan, ini strategi. Menguasai logika dan sains itu syarat mutlak biar kita bisa merdeka. Merdeka fisik, merdeka pikiran, juga dari penjajahan. Dan strategi fisiknya itu jelas banget. Industrialisasi. Ada kutipan yang terkenal itu kan, yang kuat perindustriannya, itulah pihak yang mesti menang. Gitu kira-kira. Bener. Penguasaan benda, itu maksudnya SDA kita ya. Besi, minyak, timah, yang Indonesia kaya banget. Dan perkakas, mesin, pabrik, industri. Itu kunci kedaulatan fisik. Tanpa itu, kata Tan Malaka, ya, melawan imperialisme modern itu hampir mustahil. Oke. Nah, sekarang kita lompat agak jauh nih, ke Homo Deusnya Harari. Dia bilang, setelah manusia, katakanlah, relatif bisa ngatasin kelaparan, penyakit, perang, agenda kita geser. Geser kemana tuh? Kejar keabadian, kebahagiaan, bahkan mungkin jadi kayak dewa gitu. Tapi, nah ini dia, ada risiko gedenya, manusia bisa jadi usang, obsolet, digantiin AI, algoritma. Jadi dari penguasaan materi alatan Malaka, kita masuk era yang beda banget ini kayaknya. Iya, dan disinilah pergeseran fundamentalnya. Kekuatan itu bukan lagi soal berapa ton baja atau berapa barel minyak yang Anda kontrol. Tapi, seberapa canggih Anda kuasai data dan algoritma. Coba deh lihat nilai pasar raksasa teknologi global sekarang. Apple, Nvidia, Microsoft, nilainya triliunan dolar. Jauh ngalahin banyak komoditas fisik yang dulu jadi fokus utama. Bahkan aset digital kayak Bitcoin aja bisa nyalip Alphabet kan? Ini perkakas baru yang skalanya mungkin, wah, nggak kebayang sama Tan Malaka dulu. Harari punya istilah kunci nih, dataisme. Ini kayak semacam ideologi baru gitu ya, yang ngelihat alam semesta ini cuma aliran data aja. Ya. Nilai Anda, saya, kita semua, katanya diukur dari kontribusi kita buat pemrosesan data itu. Kalau ekstrimnya, algoritma bisa jadi otoritas paling tinggi, gantiin institusi lama, bahkan mungkin jadi Tuhan baru dari Silicon Valley. Dan ini bukan cuma teori abstrak loh, dampaknya kerasa banget. Di kantong Anda, di layar HP Anda, algoritma media sosial misalnya, seringkali itu dirancang buat mancing emosi kita kan? Oh iya benar. Tersama kemarahan, biar kita terus engage. Ini yang akhirnya bikin filter bubble, gelembung informasi itu. Bisa ngurangin paparan kita ke pandangan beda, wah signifikan. Ujung-ujungnya polarisasi. Riset Reuters Institute 2023 nunjukin mayoritas pengguna global ngerasa medsos makin memecah belah. Jadi kayak logika mistika versi digital gitu ya? Bisa dibilang gitu, kita dipengaruhi kekuatan yang nggak kelihatan. Yang mekanismenya kita nggak sepenuhnya paham. Bikin realitas jadi kabur buat tujuan tertentu. Mirip kan sama kritik Tan Malaka dulu? Iya mirip.
Jadi gimana nih kita narik benang merahnya buat Anda, buat Indonesia? Visi Tan Malaka soal industri, soal materi, itu kan jelas masih ada gaungnya. Kayak program hilirisasi SDA atau visi Indonesia Emas 2045 itu. Semangat ngolah benda itu kuat, tapi cukup nggak ya? Nah, ini dia dilemanya. Menguasai nikel, bangun pabrik, itu penting banget, setuju, sesuai visi Tan Malaka. Tapi ironisnya, semua industri modern itu sekarang bergantung banget sama software, chip, infrastruktur data. Nah, kalau komponen digitalnya ini dikontrol pihak luar, Wah, bahaya dong. memperdalam ketergantungan di ranah digital ala Harari. Kita perlu waspada banget nih, jangan sampai kejebak kedaulatan semu. Punya pabriknya, tapi otaknya, dikontrol dari tempat lain. Ini tantangan soal apa yang bisa kita sebut kedaulatan kognitif. Kemampuan kita mikir dan ambil keputusan mandiri di era digital ini. Oke, jadi intinya bukan soal milih Tan Malaka atau Harari ya, tapi gimana kita nyatuin keduanya dengan cerdas gitu. Bangun kekuatan industri material, tapi barengan juga bangun kemandirian dan ketahanan di dunia digital dan kognitif. Melawan imperialisme fisik, sekaligus melawan agama data yang bisa mengikis otonomi berpikir kita itu. Sip. Oke, jadi intisari deep dive kita kali ini. Kedaulatan sejati di abad 21 ini butuh perpaduan. Semangat penguasaan sains dan materi alatan Malaka itu harus dilengkapi kesadaran kritis dan strategi buat hadapi kekuatan data dan algoritma yang digambarin Harari. Ini berlaku buat negara, tapi mungkin juga buat Anda secara pribadi. Betul. Dan sebagai penutup nih, satu pertanyaan aja buat Anda renungkan. Tan Malaka kan kritik logika mistika karena dianggap melumpuhkan akal sehat. Harari ingetin soal agama data di mana kita bisa aja pasrahin keputusan ke algoritma. Nah, gimana caranya Anda bisa secara sadar, secara aktif mempraktekkan ilmu bukti atau pemikiran kritis itu dalam keseharian digital Anda? Menarik. Terutama pas Anda berhadapan sama teknologi yang memang dirancang persis buat ngerayu perhatian dan respons Anda. Mungkin itulah bentuk perjuangan kedaulatan personal yang paling krusial saat ini. Terima kasih sudah menyimak Deep Dive kali ini.